Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pasca rebalancing MSCI di akhir bulan Mei lalu, saham-saham apa saja yang masih dimiliki oleh ETF di atas 100 miliar. Nah, kalau kita pakai data dari IDX yang 39 klasifikasi investor, per akhir bulan April ETF itu punya saham Indonesia 115T. Kemudian di bulan Mei kemarin kan MSCI bersih-bersih itu. Dari 17 saham tinggal 11. Nah, apakah 115 itu berkurang 40%? Enggak juga. Ternyata masih ada 100T. Artinya cuma turun kurang dari 15%. Nah, eh, penurunan ini ada yang disebabkan karena memang harganya turun. Memang penurunan harga di bulan Mei itu brutal. Sebagian lagi disebabkan karena memang sahamnya dijual gitu. Nah, tapi kan kalau masih ada 100T, berarti besar kemungkinan pasti banyak dong saham Indonesia dimiliki oleh ETF. Nah, yang jumlahnya di atas 100 miliar itu saya kumpulkan, dan kalau nggak salah itu masih ada hampir 100 gitu. Nah, jadi saya akan tampilkan sebagai berikut. Pertama-tama, data 39 klasifikasi investor itu sayangnya ya tidak membagi lokal sama asing. Ya kebayang juga sih, itu digabung aja itu barisnya udah panjang. Kalau ditambahkan lokal asing lagi, waduh itu panjangnya kayak gimana gitu. Nah, kemudian untungnya sih data tentang ETF itu bisa diakses oleh kita secara free di websitenya OJK. Jadi saya combine data dari IDX sama data dari OJK, kemudian saya mencoba untuk cari tahu gitu. Nah, sebagai referensi ya, kalau di bulan April kan itu ada 115T. 115T itu kalau kita pecah lokal dengan asing itu 6,4 sama 109,4. Kalau bulan Mei itu kan ada 100, itu 67 sama 93. Jadi basically ETF itu yang memiliki saham Indonesia itu 94%, 93% itu adalah investor asing. Kenapa? Karena di Indonesia ETF tidak begitu berkembang gitu. Kita mungkin lebih besar di reksadana indeks, sementara reksadana indeks itu masuk dalam kategori mutual funds. Nah, karena datanya banyak, saya memudahkan cara baca ya. Jadi saya urutkan berdasarkan AUM terbesar di bulan April. Kenapa bulan April? Kenapa bukan bulan Mei? Mau menunjukkan dari April ke Mei itu naik atau turun, bertambah atau berkurang seperti itu. Nah, jadi nanti ada AUM, sorry, ada kode saham, ada AUM. AUM itu Asset Under Management ya. Bulan Mei, kemudian bulan April. Kemudian ada eh, nominal ya. Nominal ini kalau misalnya dia lebih besar, itu saya tulisnya up. Kalau lebih kecil down. Jadi kalau misalnya Mei lebih besar daripada April, ada tulisan down. Kalau Mei lebih besar daripada April, tulisannya up gitu. Nah, kemudian selain saya lakukan untuk AUM, saya juga lakukan untuk nominal lembarnya. Jadi ada data informasi nilai rupiahnya berapa dan lembar berapa. Karena sekali lagi, kalau kita hanya berpatokan pada nilai rupiah, itu bisa misleading. Bisa aja, misalnya lembarnya turun, tapi harga sahamnya naik tinggi. Kelihatannya naik, oh berarti naiknya karena harga, bukan karena asing beli. Sebaliknya bisa juga AUM-nya turun, nilainya turun. Tapi lembarnya naik signifikan, oh karena harganya anjlok gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menganalisa dengan baik, memang harus dilihat dari dua sisi. Satu dari sisi apa nilai dalam rupiahnya, satu dalam sisi lembarnya. Nah, ranking 1 sampai 15 ini sebagai berikut. Saya geser dikit ya. Jadi, saham Indonesia itu dimiliki oleh ETF di bulan April itu 15,2T, di bulan Mei 14,7T. Saya ingat saya ada satu acara ya, kalau nggak salah di Medan. Ada satu dalam diskusi ya dengan peserta ya. Dia sampaikan, Pak, ini asing jual BCA kok nggak habis-habis ya, Pak? Emang dia punya berapa sih? Karena dia perhatikan dia jualnya itu sudah luar biasa banyak. Pak, saya bilang mohon maaf Pak, BCA itu dari pemilikan Jarum itu kalau nggak salah 45, 55%. Sisanya kan 45% publik. Dari 45% publik itu mungkin sekitar 30 sampai 35 itu dimiliki oleh asing. Jadi eh, asing itu sangat mendominan porsi free floatnya.
Ya kalau kita hitung grup Jarumnya ya sudah pasti gedean lokal. Tapi begitu kamu take out itu, karena itu juga posisi sahamnya nggak bakal dijual-jual, berarti porsi saham yang free float itu terus terang masih banyak dimiliki oleh asing. Oleh ETF saja ya, itu 15T di bulan April, 14,7T di bulan Maret, sorry, di bulan Mei. Nah, kalau ini dari sisi nominalnya down. Nah, kalau ini lembarnya, ya dari 2,6 miliar lembar ke 2,589 miliar lembar. Jadi mengalami penurunan. Walaupun jualnya sudah luar biasa banyak, ya masih 15T loh, masih 14,7T gitu. Nah, jadi BCA itu masih banyak dimiliki. Nah, BCA itu terus terang adalah proksi daripada saham Indonesia. Jadi kalau misalnya ada good news tentang Indonesia, karena komoditasnya naik, karena pertumbuhan ekonominya bagus, karena apa, valuasinya murah dan sebagainya, asing masuk dia beli saham Bank BCA. Mungkin setengah dari uangnya dia beli saham Bank BCA. Ya mungkin nggak setengah lah, 30-40%. Nah, sebaliknya ketika ada bad news tentang Indonesia, ya seperti kita lihat beberapa ini, performance daripada tata kelola government kita sangat kurang. Yang dijual juga saham Bank BCA. Jadi saham Bank BCA itu proxy asing. Sometimes dia sudah apa, sama fundamentalnya tidak tidak sejalan. Bisa aja fundamental dia bagus, tapi kalau makronya lagi jelek ya dia dijual. Bisa juga fundamental dia so-so gitu ya, tapi makronya bagus, dia dibeli pertama kali. Jadi BCA itu memang proxy untuk asing di Indonesia. Di nomor 2 ada BRI. BRI itu 10,9, 10,9, malah naik nominalnya. Kemudian dari lembarnya juga naik. Nah, jadi walaupun orang bilang rebalancing, saham blue chip dijual, at least ETF tuh nambah loh di Bank BRI. Nah, kalau Bank Mandiri ini dia punya AUM turun karena mostly karena harga. Kenapa? Karena dari nominalnya malah naik. Jadi kalau bisa dibilang BRI Mandiri, Telkom, sama Astra ini diserok bawah. Ya, kalau nominal ya tergantung faktor harga ya, atau jumlah yang diserok gitu. Kalau yang dibeli sangat banyak walaupun harga turun, itu bisa mengcover. Nah, kemudian ini ada Aman. Aman ini kan dikeluarkan dari MSCI. Ya, kita kira kan kiamat atau apa gitu. Ternyata enggak juga. Setelah dikeluarkan, betul. Dia dari 7,1T turun ke 3,7 triliun. Jadi turunnya itu hampir 40% lah ya. 7 ke 3, ya 50% gitu. Nah, dari eh, lembarnya justru cuma kurang dikit. Itu yang menarik gitu. Ya. Jadi penurunan aman dari 7 ke 3,7 ini lebih banyak faktor karena harga Bapak Ibu. Jadi penurunan harganya sedemikian signifikan, walaupun lembarnya cuma turun dari 1,4 miliar ke 1,15 miliar, sekitar lebih 20% kurang gitu ya. Tapi penurunannya hampir 40%. Jadi ini faktor harga. Dan walaupun dikeluarkan daripada MSCI standar, tidak masuk ke MSCI small cap, tetap kok masih dimiliki 1 miliar lembar kok. Jadi masih 3,7 triliun. Artinya hidup ini nggak cuma tentang MSCI gitu. Saham tuh nggak cuma tergantung sama satu index provider ya. Maksudnya ETF ya, karena ETF kan patokannya MSCI, FTSE. Kalau misalnya nggak dikeluarkan, kalau satu keluarkan, satu enggak, ya tetap masih ada. Nah, ada BRMS juga dari 6,6 jadi 4,9. Nah, lembarnya juga turunnya cuma sedikit ya. Nah, kemudian dari UNTR, Bank BNI, Goto, Adaro, BRPT itu semua dia punya lembar naik ya. Goto yang digocap pun masih naik. Heran juga gitu. Tapi memang inilah yang terjadi. Kemudian ada Antam. Nah, Antam ini dua-duanya turun ya. Kemudian Cepin sama Pegas itu masih mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat top 15, sebetulnya yang benar-benar dijual oleh ETF itu cuma BCA, Aman, BRMS, sama Antam. Eh, Kalau kita lihat kok kayaknya turun semua ya, tapi ya kenyataannya ETF ya sekali lagi ya. ETF itu tidak melakukan penjualan secara signifikan, bahkan malah dia banyak yang nambah seperti itu. Nah, ini tadi. eh, nah, kemudian ini ranking 16 sampai 30. Oke, ranking 16 sampai 30, ini nominalnya yang naik cuma Indofood sama Java. Tapi kalau unit yang naik ada MDKA ya 529 ke 595. Nah, TPIA kan kalau nggak salah
kalau nggak salah dikeluarkan ya dari MSCI. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Nah, Brent kan dikeluarkan. Nah, Brent kan ini juga yang fenomenal kan, dari 1,6 ke 842, turunnya hampir setengahnya. Kemudian unitnya tuh turun tapi nggak setengahnya, 371 ke 255. Karena kalau dia turun setengahnya itu harusnya ke 200 juta lembar gitu. Jadi against ya, bahwa MSCI itu betul punya pengaruh besar, tapi dia tidak the one and the only gitu ya. Ada banyak provider-provider. Kemarin saya masuk podcastnya Bro Leon, itu ada saya sebut juga, ada FTSE, ada market factor yang menerbitkan GDX, GDXG, ada yang dari Jerman, Solatis ya, Sol Aktif atau Solatis saya lupa sebutnya gimana. Kemudian ada juga yang dari China gitu ya. China juga ada beberapa nama tapi saya nggak ingat nama sebutannya. So a lot of index provider gitu. Kemudian di MSCI sendiri juga ada MSCI-nya nggak cuma tentang standar sama small cap. Ada juga MSCI yang tentang green energy, renewables, dan sebagainya. Nah, bukan tidak mungkin juga fund manager bikin indeks acuan sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita lihat TPIA, Brand, nah, kemudian ada emas. Emas ini yang baru-baru ini dual listing di Hong Kong. Ternyata 182 keturun ke 174. Kemudian ada DSSA. Ya, DSSA kan dikeluarkan dari MSCI. Terus dikeluarkan juga dari FTSE. Kalau brand itu sudah nggak ada di FTSE dari sejak lama. Memang dia masuk tapi dikeluarkan langsung. Kalau DSSA ini karena HSC dikeluarkan dari MSCI dan FTSE. Nah, MSCI sudah jual semua di bulan Mei karena dia rebalancingnya akhir bulan Mei. FTSE ini 22 Juni kalau nggak salah. Jadi kalau mau tahu after FTSE dan MSCI, DSSI ini bisa menjadi study case yang bagus. Jadi sebetulnya selain MSCI dan FTSE itu berapa sih sisanya gitu ya. Nanti kalau data bulan Juni sudah keluar, saya bisa bikin konten tentang itu. Nah, ada PTBA sama ITNG yang unitnya naik. Tapi naik di sini terus terang naik 10 lembar juga naik ya. Jadi kita harus lihat angkanya lebih detail. Nah, kemudian di sini ada Indofood, Alfamart. Alfamart kan juga dikeluarkan, Alfamart keluar kalau nggak salah, diturunkan kalau nggak salah. Nah, dari standar ke small itu 800 ke 742. Kemudian INKP 105, 105 ini nggak banyak berubah. Cuan, ya cuan ini yang turun banyak ya, 772 ke 435. Nah, ada Inco Energi, Japfa sama AADI yang ya lembarnya masih mengalami kenaikan gitu. Nah, ini juga saya bahas ya gitu. Nah, kemudian ini adalah ranking 31 sampai 45. Nah, kalau di sini malah banyak yang naik Bapak Ibu. Yang turun ini cuma si Tekim sama si Isat gitu. Nah, jadi Medco, Bumi, KLBF, Excel, apa itu semuanya mengalami. Tapi kalau dia bisa double up gitu ya, berarti kalau nggak harga sahamnya naik, kenaikan unitnya sangat signifikan sehingga menutupi penurunan daripada harganya. Nah, ya Unilever, kemudian MBM, Cetera, dan seterusnya. Jadi di level yang kita lihat ranking 31 sampai 45, yang di atas 100 miliar itu ternyata banyak malah yang diserok bawah begitu. Nah, ranking 46 sampai 60 itu juga mirip dengan sebelumnya, walaupun yang dijual lebih banyak ada Hill, ada Archie, ada BSDE, ada Mika. Nah, Archie ini masuk dalam indeks yang di provide oleh market factor atau kita kenal dengan GDX, GDXG gitu. Nah, em, tapi GDX, GDXG itu dia punya rebalancing baru Juni sih. Ini adalah yang bulan Mei. Ya, 125, 242 ke 223. Sisanya semua mengalami kenaikan. Ya, JSMR, kemudian ini TIN sama ICBP. Ya, TINS itu malah dari 61 jadi 120. Jadi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan oleh ETF. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena weighting, apakah karena valuasi, atau satu dan lain hal. Yang jelas dia punya kenaikan itu sangat signifikan dari 61 ke 120. Jadi lembarnya itu kan kali kali dua gitu. Ya ICBP ada kenaikan tapi sedikit. Sisanya ya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir 61 sampai 77. Mohon maaf nggak sampai 100 ya. Tapi sampai sekitar 77 per bulan April. Nah, eh, ini basically juga sama ya. Kayak film naik, Elsa naik. Nah, kemudian ada NCKL. NCKL ini kan
dikeluarkan dari FTSE karena dia bareng Gotoh masuk ke saham development market gitu. Nah, ini tapi harus di bulan Juni baru kelihatan efek dari FTSE-nya itu berapa. Ada SIDO, ya. Nah, saham APIK, APIK ini kalau nggak salah dikeluarkan dari small cap ya. Dikeluarkan dari small cap tetap bisa naik juga gitu. Nah, ada DSNG penurunan. Nah, selanjutnya ada Bevin, KPIG, Avia, Gudang Garam itu semua mengalami kenaikan. Tapi apakah ada kenaikan signifikan seperti TINS? Kayaknya saya belum ketemu sih. Ada PGO yang turun. PGO ini turunnya signifikan ya, dari 128 ke 74. Ini lembarnya dari 131 ke 82. Ini yang ibaratnya nggak ada seperti dikeluarkan atau apa, tapi masih turunnya signifikan. Nah, ada juga yang tadinya 100 miliar, di bawah 100 miliar, cukup banyak sih ya. Jadi contoh kayak APIK 150 81, 146 97. Kemudian PGO 128 74. Nah, AALI dari 115 turun ke 55. Lembarnya juga turun hampir 50%. Dewa 108 turun ke 79. Kemudian STAA dari 102 turun ke 83 miliar. Nah, jadi ini adalah saham-saham yang di atas 100 miliar dan dimiliki oleh ETF di bulan April dan bulan Mei. Eh, nah, kalau secara statistik ya, di bulan April itu ada 77 saham yang dimiliki oleh ETF di atas 100 miliar. Di bulan Mei turun jadi 71. Eh, kalau MSCI kan standarnya keluarin 6. Kalau yang small cap keluarinnya lebih banyak lagi begitu. Ternyata yang di bawah 100M turunnya cuma 6. Ya menurut saya ini masih satu good news. Artinya ya mungkin bukan berarti apa ya, bisa aja mereka punya di luar itu tapi size-nya memang di bawah 100 miliar dan tidak terbaca dalam statistik. Kemudian dari 77 saham yang di atas 100 miliar ini, dari April ke Mei itu 23 lembar sahamnya turun, 54 lembar sahamnya naik. Jadi actually kalau kita mengesampingkan nominal, nominal kan memang turun karena PCA turun banyak gitu ya. Tapi terus terang lebih banyak ETF menambah posisi di Indonesia daripada yang jual. Mungkin benar yang orang-orang sebut gitu. Jadi justru kalau lagi turun itu dimanfaatkan untuk serok bawah. Justru yang serok bawah tuh harusnya fund aktif gitu. Ini fund pasif juga ikut beli. Kenapa ya? Kalau dugaan saya mungkin ada faktor teknis juga gitu. Jadi kan dia ada waiting. Nah kalau waitingnya di bawah ketentuan karena harganya turun, dia harus beli supaya balik ke waiting itu. Mungkin itu yang menurut saya membuat apa namanya eh, lembar ada beberapa ETF tuh menambah lembar sahamnya ketika saham Indonesia turun jauh gitu. Nah, terus kalau ETF cuma jual dari 115 ke 100, itu pun sebagian karena harga turun. Kenapa harga sahamnya bisa jatuh begitu parah di bulan Mei dan masih berlanjut turun di bulan Juni? Kalau menurut saya, maka ETF ini bukan lagi penggerak market. Tapi kemungkinan adalah MF atau mutual funds. Kenapa? Karena mutual fund ini dia size-nya 5 kali lipat daripada ETF. Jadi kalau misalnya ETF-nya jual 10, MF-nya atau mutual fund bisa jualnya 50 gitu. Jadi impact daripada MF itu lebih besar daripada ETF. Nah, di kesempatan video berikutnya akan saya bahas tentang kepemilikan oleh MF. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.